Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, anak-anak, kita kembali lagi ke pembelajaran matematika wajib, yaitu masih tentang bersinggungan dengan materi perbandingan dan fungsi trigonometri. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi, hari ini kita masih akan membahas tentang bersinggungan dengan trigonometri, yaitu perbandingan dan fungsi trigonometri. Nah, pokok bahasannya ada 3. Jadi, perbandingan-perbandingan trigonometri, ukuran sudut, dan identitas trigonometri. Sebenarnya ukuran sudut dan perbandingan trigonometri ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang akan dibahas hari ini adalah identitas trigonometri. Nah, ini perbandingan-perbandingannya. Perbandingan trigonometri dalam segitiga, menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Kemudian yang satunya lagi, perhitungan dalam segitiga siku-siku. Nah, ini perbandingan trigonometri dalam segitiga sudah dijelaskan. Yang kemarin untuk sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian untuk cos itu cosinus itu adalah sisi samping per sisi miring, ya. Kemudian tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Kotangen itu sisi samping per sisi depan. Jadi kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Kemudian sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi sisi miring dibagi sisi samping, dan kosekan itu kebalikan dari sin. Nah, menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus, itu contoh untuk sudut khusus yaitu untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu dapat ditentukan dengan menggunakan, sebenarnya yang kemarin itu yang Ibu kasih petunjuk tabel ke kalian itu, sebenarnya ada cara perhitungannya, yaitu menggunakan konsep lingkaran, gitu ya, konsep lingkaran. Nah, itu kalau kita mau pelajari, maka nih contoh nilai perbandingan untuk sudut 0 derajat, gitu ya. Maka jika sudut alfa itu sama dengan 0 derajat, maka kaki sudut OP itu sisi miring ya, itu akan berimpit dengan sumbu X. Nah, kalau kalian lihat di gambar seperti ini, jadi OP itu OP itu adalah jari-jarinya, itu berimpit dengan sumbu X. Maka kalau kita cari sinnya itu kan depan per miring ya, nilai Y-nya kan itu 0. Karena P itu 1,0, Y-nya 0, berarti 0 per 1 itu hasilnya 1, maka sin 0 itu hasilnya 0. Ya, kemudian cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi samping itu kan nilai X ya. Kalau kita ambil dia kalau sudutnya di sini, itu sudut alfanya 0 derajat, berarti sisi sampingnya 1 itu berhimpit dengan sisi miringnya. Berarti 1 dibagi 1, hasilnya 1. Berarti cos 0 itu nilainya 1. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat, maka jika sudut alfanya 30 derajat, maka OPP aksen itu sama dengan 60 derajat. Nah, itu mengakibatkan segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi, dengan panjang sisi OP sama dengan OQ sama dengan PQ. Nah, karena segitiga OPP aksen itu sama dengan sebangun dengan segitiga OQP aksen, maka PP aksen sama dengan QP aksen atau sama dengan setengah, atau ordinary dari Y sama dengan 1/2. Nah, segitiga OPP aksen itu segitiga siku-siku di P aksen dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka diperoleh OP aksen ditambah OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat
OP aksen kuadrat ditambah PP aksen kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Maka kalau ditanya OP aksen kuadrat, berarti itu sama dengan, nah berarti OP aksen kuadrat itu sama dengan OP aksen kuadrat. Ini OP kuadrat ya. Jadi ini OP kuadrat dikurang PP aksen kuadrat. Nah, OP aksen kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat dikurang 1/2 kuadrat hasilnya 3/4. Berarti OP aksen itu 1/2. Ini itu 1/2 kuadrat itu berarti 1/4 ditambah 1 hasilnya 3/4 berarti OP aksen itu 1/2. Maka untuk alfa 30 derajat koordinat titik P adalah 1/2/1/2 sehingga cos 30 sin 30 itu diperoleh sin 30 itu 1/2, cos 30 itu 1/2 akar 3, kemudian tan itu adalah sin per cos. Berarti 1/2 dibagi 1/2 akar 3 hasilnya 1 per akar 3. Jadi dikalikan akar sekawan berarti 1/3 akar 3. Nah, sisanya bisa kalian pelajari di buku kalian. Ada di buku yang warna orange itu di halaman 105 sampai 106. Kalau di buku hijau itu ada di halaman 17 sampai halaman 18. Ini untuk memperoleh sudut-sudut istimewa ya. Ini sampai ada yang 90 derajat ya. 45 derajat. Kemudian ini untuk 60 derajat. Itu nanti bisa kalian cek di bukunya kalian. Kemudian ini untuk 90 derajat. Nah, nilai-nilai perbandingan trigonometri itu kotangan, sekan, dan kosekan itu ada sudut-sudut khusus dapat ditentukan dengan menggunakan hasil-hasil yang telah dibahas dan dengan menggunakan rumus-rumus kebalikan. Nah, ini contohnya. Sin 30 dikali cos 60 ditambah cos 30 dikali sin 60. Sin 30 tadi 1/2. Kemudian cos 60 itu 1/2. Cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Dikalikan 1/2 dikali 1/2 dapat 1/4. 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 dapatnya 3/4. Maka 1/4 ditambah 3/4 hasilnya 1. Nah, ini yang perhitungan dalam segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk mencari panjang sisi atau besar sudut dalam segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Nah, ini contoh ya. Ini sudut A, B, C, baru ada alfa dan beta. Nah, jika besar sudut lancip itu diketahui, maka besar sudut lancip yang lain dapat ditentukan. Sebab sudut-sudut dalam segitiga mempunyai hubungan alfa derajat itu ditambah beta derajat itu tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa Ibu dapat 180 derajat? Kan jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi semua segitiga itu kalau dijumlahkan sudutnya itu 180 derajat. Nah, di sini kalau seandainya sudutnya siku-siku, salah satu sudutnya sudah diketahui siku-siku, berarti itu kan siku-siku itu 90 derajat ya. Berarti alfa derajat ditambah beta derajat itu sama dengan tambah 90 derajat sama dengan 180. Berarti alfa ditambah beta itu sama dengan 90. Dari mana 180 kurang 90? Jika panjang dua sisi diketahui, maka panjang sisi lain dapat ditentukan. Karena sisi dalam segitiga siku-siku punya hubungan yang Pitagoras tadi. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini ya. Nah, panjang AB contohnya itu sama dengan 6, BC-nya 3. Nah, dari segitiga ABC hitunglah besar sudut A. Nah, kalau dibilang seperti ini berarti kan AB ini adalah sisi miring, BC ini sisi depannya sudut alfa. Berarti ini kita bisa menggunakan sinus alfa berarti depan per miring itu adalah 3/6. 3/6 berarti dapat 1/2. Nah, sudut berapa yang sudut berapa yang
hasilnya 1/2 sudutnya. Berarti itu adalah 30 derajat. Sin berapa? Sin sudut berapa yang hasilnya 1/2? Itu adalah 30 derajat. Nah, ini ukuran sudut sudah dipelajari, jadi Ibu skip. Nah, identitas trigonometri dasar itu ada 3 subbabnya, yaitu identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Jadi berbicara tentang kebalikannya. Kemudian merupakan hubungan perbandingan. Kemudian hubungan dengan Pitagoras. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk kebalikan di sini sin alfa itu kebalikan dari 1/, kosekan alfa, atau kosekan alfa itu sama dengan 1/, sin alfa. Jadi sin alfa dengan kosekan alfa itu adalah saling berkebalikan. Begitupun untuk cos dan sekan itu saling berkebalikan, dan tan dan dengan kotangen. Seperti itu. Kemudian untuk merupakan hubungan perbandingan. Nah, tan alfa itu adalah perbandingan dari sin alfa per cos alfa. Ini sebenarnya untuk yang tadi, yang waktu kita membahas tentang sudut-sudut istimewa sudah tersinggung tentang ini. Jadi, tan alfa itu adalah hubungan perbandingan antara sin alfa dengan cos alfa. Berarti, kalau kotangan, karena kotangan adalah kebalikan dari tan, maka kalau tan adalah sin alfa per cos alfa, maka kotangan itu adalah cos alfa per sin alfa, gitu ya. Nah, identitas yang ketiga itu adalah identitas dengan hubungan Pitagoras. Nah, ini kita bisa lihat gambar di samping, itu ada lingkaran. Jadi, OP1 itu adalah X, baru P aksen itu adalah Y, baru OP itu adalah nilai jari-jari atau sisi miringnya, hipotenusa. Maka, kalau dia menggunakan rumus Pitagoras itu adalah OP kuadrat ditambah P1 kuadrat sama dengan OP kuadrat. Ini adalah OP kuadrat, ini adalah OP aksen ya. OP1 kuadrat ini. OP1 kuadrat ini kan 1 ya. Itu nilai X. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita bagi dengan jari-jari kuadrat, itu hasilnya adalah X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat itu sama dengan 1. Maka X per R itu adalah kosekan alfa, Y per R itu adalah sin alfa. Maka ini kan ada kuadratnya nih, berarti ini adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu hasilnya 1. Nah, jika hal yang sama tetapi kita bagi dengan X kuadrat, maka dia akan menghasilkan 1 ditambah Y per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat. Maka itu adalah Y per X itu adalah tan. Berarti tan kuadrat 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Nih, yang kedua. Nih. Yang ketiga. Yang ketiga, ini X kuadrat per Y kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini kalau dibagi dengan Y kuadrat. Kalau tadi dibagi R kuadrat, kemudian dibagi X kuadrat. Nah, sekarang dibagi dengan Y kuadrat. Maka ini hasilnya adalah X per Y itu adalah kotangan alfa. Di kotangan kuadrat alfa ditambah 1, berarti itu hasilnya adalah kosekan kuadrat alfa. Ini yang ketiga. Jadi, identitas trigonometri ini bisa kalian lihat juga di buku kalian. Yang hijau itu di halaman 3132. Kalau yang orange itu di halaman 122. Jadi bisa kalian lihat di situ. Nah, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada kendala bisa bertanya. Soalnya nanti untuk kalian hari ini akan dikirimkan lewat Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.